Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Sidiki, mahasiswa MMFEB UGM Angkatan 75, Kampus Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai analisis faktor lingkungan eksternal yang mempengaruhi perusahaan PT Buana Lintas Lautan Tbk. Tugas ini dibuat untuk memenuhi salah satu mata kuliah yaitu General Business Environment. Tentunya perusahaan yang ingin kita bahas yaitu mengenai PT Buana Lintas Lautan. Yang pertama pembahasan yaitu mengenai pendahuluan atau latar belakang dari penelitian. Indonesia merupakan negara keempat yang memiliki populasi penduduk terbanyak di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat. Bahkan menurut data yang dihimpun oleh worldometers.info, populasi masyarakat Indonesia pada tahun 2020 mencapai 273.523.615 penduduk. Populasi yang tinggi menjadikan Indonesia salah satu target bagi perusahaan industri secara umum. Potensi konsumsi masyarakat yang tinggi menjadi target atau tujuan bagi perusahaan luar negeri yang ingin masuk ke Indonesia. Tidak hanya melalui kegiatan ekspor dan impor saja, strategi perusahaan untuk masuk ke Indonesia juga dilakukan dengan cara lain seperti dengan lisensi, franchise, aliansi strategi, joint venture, maupun dengan investasi asing secara langsung. Pembahasan kita akan spesifik, yaitu mengenai oil and gas atau minyak dan gas bumi yang ada di Indonesia, terutama akan dispesifikan ke perusahaan PT Buana Lintas Lautan. Pada dasarnya Indonesia menempati peringkat ke-11 dalam hal produksi gas global dengan cadangan sebesar 96 triliun kaki kubik atau TCF pada tahun 2018. Secara cadangan, Indonesia menempati urutan ke-13 di dunia dan kedua di kawasan Asia Pasifik setelah China. Industri gas Indonesia sedang tertekan oleh pasar LNG yang cenderung lebih kompetitif. Mengenai ekspor pipa baru, peningkatan permintaan gas dalam negeri, pasar produksi gas alam Indonesia sebenarnya telah menurun dalam beberapa tahun terakhir, dari 2,6% dari produksi gas alam yang dipasarkan di dunia pada tahun 2010 menjadi 1,9% pada tahun 2018, ditambah dengan penurunan pangsa pasar LNG global, terutama karena produksi LNG yang baru yang online di Qatar dan Australia. Setelah mengumumkan kebijakan tahun 2006 untuk menyelaraskan kembali produksi gas alam dengan kebutuhan domestik, Indonesia turun dari peringkat eksportir LNG terbesar di dunia pada tahun 2005 menjadi eksportir terbesar ke-7 di dunia pada tahun 2018 di belakang Qatar, Australia, Malaysia, Amerika Serikat, Nigeria, dan Rusia. Tentunya fasilitas LNG Indonesia yang ada berbasis di Bontang, Kalimantan Timur, Tangguh, Papua Barat, dan Donggi Senoro di Sulawesi. Arun LNG yang merupakan salah satu fasilitas LNG pertama di dunia dan salah satu eksportir LNG terbesar pada tahun 1990-an, telah diubah menjadi terminal penyimpanan atau regasifikasi karena cadangan gas yang mulai menurun. Selain itu, fasilitas LNG yang abadi dan LNG sengkang sedang dibangun. Indonesia ini memiliki keanekaragaman cekungan geologi yang terus menawarkan potensi eksploitasi migas yang cukup besar. Indonesia memiliki 60 cekungan sedimen, termasuk 36 cekungan sedimen di Indonesia Barat yang sudah dieksplorasi secara menyeluruh. 14 diantaranya menghasilkan minyak dan gas. Di wilayah yang belum dieksploitasi, yaitu di Indonesia Timur, sekitar 39 cekungan tersier dan pratersier menunjukkan potensi hidrokarbon yang sangat kaya. Kita akan lebih jauh menunjukkan pentingnya gas dan produksi. Indonesia ini mewakili 60% dari total produksi minyak dan gas di dalam negeri. Porsi ini diperkirakan akan meningkat pada tahun 2020 menjadi 70% dan 2050 menjadi 86%. Namun seperti yang kita ketahui bahwa minyak bumi dan cadangan gas perlahan tapi pasti selalu menurun dan cadangannya diperkirakan hanya mencapai 96 TCF. Menyusul menipisnya sebagian bidang utama tersebut, maka itu menjadi suatu PR bagi pemerintah untuk menerapkan strategi mengenai migas. Apabila kita melihat perkembangan investasi di Indonesia, berdasarkan data dari realisasi investasi 2015 hingga Maret 2020 yang saya himpun dari Badan Koordinasi dan Penanaman Modal atau BKPM, terjadi tren kenaikan realisasi investasi dari tahun ke tahun. Namun investasi asing terjadi fluktuasi karena ketergantungannya terhadap kondisi perekonomian global. Perkembangan investasi di Indonesia juga dipengaruhi beberapa hal selain sentimen dari investor asing, optimisme masyarakat itu menjadi salah satu poin utama yang mempengaruhi. Selain itu ada faktor psikologis yang mencerminkan keadaan investasi di Indonesia, yaitu antara optimis dan pesimis. Tingginya investasi memberi dampak positif selain pada perusahaan secara langsung, namun juga kondisi perekonomian negara. Pada dasarnya pertumbuhan ekonomi negara Indonesia juga ditentukan oleh tinggi rendahnya investasi.
Selain itu juga dipengaruhi oleh tingkat konsumsi masyarakat, pengeluaran pemerintah, dan neto ekspor. Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat sebesar 5,02%. Artinya pertumbuhan output total di Indonesia meningkat sebesar 5,02% dari tahun 2018. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan para investor untuk melakukan investasi di Indonesia. Karena semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka mencerminkan geliat ekonomi dan menjadi daya tarik positif bagi negara tersebut, terutama negara-negara berkembang seperti Indonesia. Bagi perusahaan tentunya perekonomian akan menjadi salah satu faktor penting ya, menjadi satu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan pemerintah didasari terhadap latar belakang perekonomian global. Pada tahun 2020, awal 2020, Indonesia menghadapi permasalahan yang cukup rumit, yaitu menghadapi permasalahan risiko sistemik yang terjadi di seluruh negara global. COVID-19 merupakan virus yang sebenarnya sudah ada di Wuhan sejak November 2019, namun berkembang di Indonesia, dan kasus pertama di Indonesia pada bulan Maret. Dampaknya itu tadi tidak hanya spesifik pada perusahaan, namun sistematik terhadap semua perusahaan dan perekonomian di dunia. Beberapa perusahaan melakukan kebijakan untuk melindungi perusahaannya seperti dengan mengurangi karyawannya atau mengurangi biaya-biaya variabel lainnya. Terjadinya COVID di dunia juga merubah pola perilaku konsumsi masyarakat. Beberapa elemen masyarakat yang mulai menerapkan work from home atau melakukan perubahan konsumsi di rumah itu menunjukkan terjadi perubahan behavior atau perilaku dari masyarakat. Dampak sistematik yang terjadi pada perusahaan merubah pola perilaku juga bagi produsen. Walaupun beberapa perusahaan penerapannya bisnisnya B2B, namun efek domino yang terjadi dari konsumen ke bisnis dapat merubah aliran keuangan serta aliran barang dan jasa dalam perekonomian. Kondisi tersebut berdampak pada PT Buana Lintas Lautan Tbk. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang menerapkan sistem bisnis to bisnis atau B2B. Adanya COVID-19 tentunya merubah pola perilakunya dalam melayani konsumennya, yang merupakan perusahaan bisnis. Fokus utamanya pada perusahaan minyak dan gas, namun tidak menutup kemungkinan juga melayani perusahaan non-minyak dan gas. Perekonomian secara sistematis tentunya mempengaruhi PT Buana Lintas Lautan Tbk, terutama faktor eksternal. Maka dari itu, analisis faktor eksternal akan membahas bagaimana pola perilaku, isu atau gambaran perusahaan, peluang, ancaman, serta implikasinya. Dengan begitu, menjadi alasan utama kenapa saya mengambil judul atau analisis mengenai PT Buana Lintas Lautan. Tentunya dengan latar belakang tersebut kita bisa menarik rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana aspek lingkungan eksternal dapat mempengaruhi kinerja serta aktivitas bisnis yang dijalankan oleh PT Buana Lintas Lautan. Kemudian apa peluangnya dan ancamannya yang timbul. Dan poin ketiga yaitu strategi seperti apa yang dapat dilakukan oleh PT Buana Lintas Lautan dalam merespon faktor eksternal tersebut. Tujuan utamanya dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi terhadap aspek lingkungan eksternal yang dihadapi perusahaan, seperti beberapa aspek yang akan kita bahas ke depan nantinya. Kemudian mengidentifikasi peluang serta ancaman dan memberikan saran serta strategi yang sesuai untuk PT Buana Lintas Lautan Tbk agar dapat bertahan di tengah permasalahan yang disebabkan oleh faktor eksternal tersebut. Metode penelitian yang diambil yaitu pada penelitian ini data yang dikumpulkan merupakan data sekunder. Kita melakukan analisis riset mini dengan melihat berita dan juga sumber-sumber lainnya. Metode analisisnya yaitu dengan analisis deskriptif, yaitu dengan melakukan analisis terhadap aspek lingkungan eksternal yang mempengaruhi kinerja serta aktivitas bisnis yang didasari oleh data serta teori yang ada. Manfaatnya terutama bagi PT Buana Lintas Lautan, hasil akhir dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pengambilan keputusan atau pertimbangan dalam menentukan strategi serta meminimalisir resiko yang terjadi akibat adanya efek yang ditimbulkan dari lingkungan eksternal. Manfaat bagi penulis tentunya ini salah satu bahan pembelajaran mengenai analisis faktor eksternal pada bisnis, dan juga tentunya ke depannya saya sebagai penulis membuka sudut pandang bagi orang lain untuk melakukan analisis lingkungan eksternal agar ke depannya penelitian ini dapat berkembang menjadi lebih baik. Kemudian bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta inspirasi bagi pembacanya, terutama dalam analisis lingkungan eksternal pada bisnis bidang perkapalan. Kita akan masuk kepada profil perusahaan dari PT Buana Lintas Lautan. PT Buana Lintas Lautan ini didirikan pada tahun 2005 dengan bidang bisnis kepemilikan kapal. Kemudian PT Buana Lintas Lautan ini memiliki lingkungan bisnis serta lingkungan kerja yang kompleks namun terorganisasi. PT Buana Lintas Lautan juga memiliki prinsip yaitu kejujuran, kualitas, bertanggung jawab, hubungan harmonis, kesetaraan, serta menghargai satu sama lain. PT Buana Lintas Lautan menyediakan berbagai jenis kapal yang dimana dirancang khusus untuk mengangkut minyak, gas alam, barang kimia, serta jasa-jasa pendukung lainnya. Tentunya
Selanjutnya kita akan memasuki analisis faktor lingkungan eksternal bisnis yang dimulai dari aspek ekonomi. Dimulai dengan tahun 2019 yang merupakan tahun yang berat bagi Indonesia karena target perekonomian dari pemerintah tidak tercapai, yaitu pertumbuhan ekonomi yang hanya berkisar sekitar 5,02%. Kemudian, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga di bawah negara beberapa ASEAN lainnya, seperti Vietnam, serta Filipina, yang pertumbuhan ekonominya di atas Indonesia. Indonesia sebenarnya memiliki potensi, namun karena ada faktor-faktor tertentu sehingga Indonesia tidak dapat memaksimalkan potensi yang ada pada tahun 2019, karena Indonesia juga memiliki afiliasi atau hubungan dengan negara-negara lain di Amerika atau di China, sehingga adanya perang dagang juga menjadi salah satu hambatan bagi Indonesia. Selain itu, apabila kita melihat data ekspor-impor Indonesia, berdasarkan data tersebut, ekspor dan impor Indonesia cenderung fluktuatif. Terakhir pada tahun 2019 mencatatkan defisit 3.592,7 juta US dollar. Salah satu beban dalam ekonomi merupakan impor barang yang tinggi karena dapat mengurangi devisa atau dapat menurunkan neraca pembayaran Indonesia. Pada sektor migas, tahun 2019 menjadi impor dan ekspor terendah selama 3 tahun terakhir apabila dianalisis. Secara global, peristiwa yang terjadi terhadap beberapa negara seperti sanksi dari negara adidaya Amerika terhadap negara Timur Tengah, terutama Iran, serta Venezuela, mempengaruhi pengiriman migas di dunia. Adanya hambatan tersebut sebenarnya dimanfaatkan oleh beberapa negara produsen migas yang di sisi lain harga migas dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan. Indonesia sebagai salah satu negara produsen minyak mentah dan gas terbesar di dunia. Namun Indonesia kurang sigap dalam memanfaatkan momentum tersebut. Selain keterbatasan sumber daya, kualitas minyak dan gas Indonesia cenderung kurang kompetitif karena tidak mampu bersaing dengan beberapa negara di Timur Tengah lain. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia, kita dapat menarik sebuah kesimpulan mengenai peluang yang dihadapi atau didapatkan serta ancamannya. Yang pertama, permintaan impor minyak dan gas bumi. Yang kedua, jasa perkapalan yang meningkat. Kemudian yang ketiga, adanya COVID menyebabkan penumpukan sehingga perusahaan harus menyiapkan jalur distribusi. Ancaman pertama yaitu penurunan nilai karena rupiah yang cenderung fluktuatif, maka apabila perusahaan tidak melakukan lindung nilai, menjadi salah satu risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan, yaitu risiko kurs. Yang kedua ada pinjaman jangka pendek atau utang yang jatuh tempo karena adanya COVID akan menyebabkan perusahaan melakukan restrukturisasi. Yang ketiga yaitu penurunan tingkat konsumsi, dan keempat yaitu ancaman perekonomian yang lesu. Implikasinya yaitu perusahaan harus melakukan lindung nilai terhadap mata uangnya, kemudian penambahan storage agar jalur atau distribusi yang menumpuk dapat diselesaikan di kemudian hari. Kemudian yang ketiga ada hubungan dengan investor diperbaiki karena adanya restrukturisasi serta kebutuhan keuangan yang diprioritaskan. Kemudian adanya momentum perang dagang seharusnya mampu dimanfaatkan Indonesia, terutama bagi perusahaan PT Buana Lintas Lautan karena dapat menjadi sarana bagi mereka untuk merebut jalur distribusi minyak dan gas di internasional. Memasuki faktor lingkungan eksternal bisnis yang kedua yaitu aspek hukum bisnis. Yang pertama, gambaran aspek hukum bisnis yaitu mengenai izin usaha pengangkutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang kegiatan usaha hilir migas. Kemudian poin kedua, gambaran aspek hukum bisnis yaitu adanya pemberdayaan industri pelayaran nasional, yaitu mengenai instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang pemberdayaan industri pelayaran nasional, yaitu muatan pelayaran di Indonesia atau dalam negeri wajib diangkut dengan kapal berbendera Indonesia yang dikelola serta dioperasikan oleh perusahaan pelayaran Indonesia. Aspek hukum bisnis tersebut kita dapat melihat terdapat peluang dan ancaman. Pertama, isu-isu Omnibus Law di akhir-akhir ini menjadi salah satu poin penting karena kemudahan investasi juga akan menjadi satu bumerang bagi perusahaan dan juga satu keuntungan bagi perusahaan. Tentunya peluang pertama yaitu kemudahan perizinan adanya Omnibus Law. Yang kedua yaitu perlindungan hukum terhadap perusahaan Indonesia yang cenderung lebih jelas pada bidang minyak dan gas. Yang selanjutnya yaitu mengenai ancaman dari faktor lingkungan eksternal bisnis, yaitu hukum bisnis. Yang pertama, kemudahan perizinan memungkinkan kompetitor untuk masuk ke pasar Indonesia sehingga akan menjadikan persaingan semakin kompetitif. Kemudian peluang investasi dari kompetitor yang lebih besar yang ditakutkan dari hal ini yaitu investor datang
dari luar negeri ke Indonesia dengan membawa modal yang besar, sehingga dapat merebut market share di dalam negeri. Kemudian yang ketiga ada peningkatan jumlah layanan jasa perkapalan dalam negeri yang cenderung meningkat karena kemudahan perizinan itu tadi. Implikasinya yaitu kemudahan perizinan memungkinkan melakukan ekspansi ke berbagai daerah dalam negeri maupun luar negeri. Sehingga PT Buana Lintas Lautan, karena adanya perizinan yang mudah di dalam negeri dan di luar negeri juga menjadi salah satu poin tambahan, karena perusahaan dapat mengembangkan serta melakukan ekspansi ke berbagai daerah. Saat ini kurang lebih terdapat 9 poin yang dimiliki atau cabang dari PT Buana Lintas Lautan. Posisi poin-poin tersebut merupakan lokasi-lokasi yang strategis dalam jalur distribusi. Yang kedua yaitu diversifikasi bisnis karena ketatnya persaingan. Dari hulu dan hilir distribusi seharusnya PT Buana Lintas Lautan dapat memanfaatkan tidak hanya dari segi agen atau perkapalan, mereka juga bisa dapat menjadi salah satu mungkin layanan jasa perkapalan seperti servis atau dan yang lain-lainnya. Selanjutnya memasuki aspek hukum internasional. Yang pertama yaitu mengenai peraturan IMO mengenai pengurangan emisi CO2, peraturan sistem pengolahan ballast water, kemudian peraturan baru yang menyebabkan pengurangan jumlah kapal yang beroperasi di dunia dan membuat tingkat harga biaya distribusi menjadi meningkat. Di aspek hukum internasional, peluang utamanya yaitu pengembangan standarisasi dan sertifikasi. Ini akan menjadi poin tambahan atau poin lebih bagi perusahaan karena ada IMO 2020, standarisasi dan sertifikasi perlu ditingkatkan oleh perusahaan sehingga akan meningkatkan kepercayaan serta menjadi satu poin tambahan atau pertimbangan oleh mitra ketika mengambil keputusan tender atau dan yang lain-lainnya. Kemudian yang kedua ada peningkatan kualitas sesuai peraturan terbaru, dan ancamannya yaitu kebutuhan biaya besar dan peningkatan standar dan kualitas kapal. Kepemilikan kapal yang banyak dibutuhkan biaya untuk melakukan standarisasi, sehingga poin tersebut juga akan cenderung mengurangi keuntungan atau menambah biaya bagi perusahaan. Yang kedua yaitu kualitas kompetitor yang lebih baik karena mereka telah melakukan standarisasi dan sertifikasi terlebih dahulu. Implikasinya yaitu perusahaan harus sigap dalam menyesuaikan standar dan kualitas sesuai dengan peraturan IMO, yaitu tadi, kemudian peningkatan jumlah perkapalan harus direspon agar tidak terjadi pengeluaran biaya yang besar. Faktor selanjutnya yaitu analisis mengenai demografi. Aspek demografi ini dapat kita lihat, lingkungan demografi ini dapat kita lihat bahwa mayoritas masyarakat Indonesia itu berada di kisaran umur 15 hingga 19 tahun. Artinya apa? Kompetensi Indonesia harus dapat dikembangkan dalam 10 tahun ke depan. Hal tersebut akan menjadi satu poin tambahan karena di 2030 Indonesia diprediksi mendapatkan bonus demografi. Bonus demografi itu semacam masyarakat Indonesia mayoritas atau usia produktif itu lebih besar daripada usia-usia lainnya, sehingga harus dapat dimanfaatkan oleh Indonesia dengan baik agar dapat meningkatkan kompetensi dari sumber daya manusianya. Kemudian melihat data selanjutnya yaitu tabel jumlah penduduk bekerja dan pengangguran. Data dari BPS menunjukkan bahwa tahun 2017 hingga 2019 secara persentase mengalami perbaikan atau tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan. Dari segi jumlah, Indonesia mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 merupakan puncak jumlah pengangguran dari 3 tahun terakhir. Sedangkan sisi penduduk bekerja, Indonesia mengalami perbaikan juga, mulai dari persentase hingga jumlahnya. Kenaikan tersebut menjadi yang tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Tentunya dampak dari kenaikan jumlah pekerja akan meningkatkan kinerja ekonomi di Indonesia. Dengan hal tersebut, kita dapat melihat satu peluang dan juga ancaman dari demografi. Kenaikan jumlah penduduk tentunya akan menjadi persaingan semakin tinggi, sehingga lingkungan pekerjaan dan kebutuhan karyawan harus dapat diatur. Kemudian yang kedua, adanya perubahan pola perilaku dari masyarakat. Kecenderungan dari generasi ke generasi akan merubah pola perilaku dari masyarakat, sehingga hal tersebut akan menjadi peluang apabila perusahaan dapat mengeksploitasi sumber daya manusia secara baik. Yang selanjutnya yaitu ancaman. Rentang usia akan berpengaruh pada kompetisi. Yang selanjutnya yaitu jumlah pengangguran dan kualitas penduduk yang buruk akan menjadi ancaman bagi perusahaan dan juga negara Indonesia. Aspek lingkungan demografi dapat kita lihat implikasinya untuk perusahaan PT Buana Lintas Lautan, yaitu yang pertama, strategi dalam mempersiapkan kemungkinan ledakan jumlah penduduk yang berimplikasi pada kualitas sumber daya manusia. Ini akan menjadi salah satu poin pertimbangan bagi perusahaan ketika ledakan jumlah penduduk nantinya berimplikasi. Karena kualitas penduduk sumber daya manusia ini juga ditentukan oleh kompetensinya. Di Indonesia
mulai dari tingkat pendidikan dan juga lingkungan pekerjaan. Kemudian pemenuhan kebutuhan distribusi minyak dan gas. Peningkatan dari jumlah penduduk cenderung meningkatkan permintaan bahan bakar minyak, sehingga dapat menjadi salah satu peluang bagi perusahaan. Selanjutnya yaitu aspek sosial budaya. Pada industri 4.0 banyak terjadi perubahan pada kehidupan manusia, terutama dalam pola pikir, berhubungan satu sama lain, serta perilakunya. Behavior atau perilaku manusia, terutama pada generasi milenial, yaitu usia 18 hingga 40, telah mengalami perubahan daripada generasi sebelumnya karena ada sentuhan teknologi. Kita juga dapat melihat bagian di sebelah kanan, yaitu Civilization Matrix. Kuadran tersebut membahas mengenai karakteristik masing-masing masyarakat yang ada, yaitu mengenai underdeveloped dan juga dapat dijelaskan dengan by design, kemudian ada hybrid civilization dan by default civilization. Masing-masing memiliki karakteristiknya tersendiri. Dapat kita lihat aspek sosial budaya. Yang pertama, peluang yang ada yaitu nilai positif terhadap kemampuan memanfaatkan nilai dari masyarakat terhadap posisi seseorang di perusahaan. Kemudian sifat dinamis dari masyarakat maka harus dapat diikuti oleh negara dan juga perusahaan. Kemudian yang selanjutnya yaitu kepercayaan terhadap generasi selanjutnya. Ancamannya yaitu generasi yang kurang kompetitif, kemudian dampak negatif yang ditimbulkan karena sentuhan teknologi, atau mungkin dapat dampak lainnya secara kinerja, kemudian turnover karyawan. Implikasi utama yang seharusnya menjadi pertimbangan bagi perusahaan yaitu mempersiapkan serta penyesuaian terhadap lingkungan pekerjaan yang lebih baik. Artinya, dengan perkembangan zaman, masyarakat yang dinamis, maka akan merubah pola perilaku dari lingkungan pekerjaan, sehingga perusahaan harus dapat menyesuaikan perubahan lingkungan tersebut. Kemudian tingkat kompetensi masyarakat, apabila kompetensi masyarakat cenderung tinggi dan menjadikan masyarakat itu kompetitif, maka akan menjadi salah satu keuntungan bagi perusahaan. Kemudian kebutuhan akan jumlah karyawan dalam perusahaan harus diperhitungkan, yaitu keseimbangan agar mencapai sistem atau pola pekerjaan yang efisien dari segi biaya. Selanjutnya yaitu aspek teknologi. Gambarannya yaitu memasuki industri 4.0, di mana Internet of Things atau IoT memiliki pengaruh terhadap perilaku manusia dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Kemudian dampak pada sistem rekrutmen dan penempatan karyawan. Yang ketiga yaitu pada aspek SCM atau Supply Chain Management, alur perusahaan dalam melakukan kegiatan usaha mulai dari penyediaan barang dan jasa yang dapat diaplikasikan dan teknologi yang merupakan bentuk transformasi agar memberikan proses yang lebih baik. Aspek teknologi cenderung memiliki peluang yang lebih baik dari segi efisiensi dan efektivitas pekerjaan. Yang pertama peluangnya yaitu adanya dengan sistem e-recruitment, kemudian kemudahan dalam melakukan kegiatan usaha karena perkembangan teknologi cenderung meringkas supply chain atau pola perusahaan dalam melakukan alur distribusi dan yang lain-lainnya. Kemudian teknologi pada perkapalan yang cenderung akan meningkat, maka akan mendapatkan tambahan, misalnya storage, atau mungkin akan menambah kapal menjadi lebih cepat atau seperti apa, itu merupakan salah satu teknologi pada perkapalan. Ancamannya yaitu biaya yang ditimbulkan dari alih teknologi yang cenderung akan memakan biaya dari perusahaan. Kemudian kompetitor yang memiliki perkembangan teknologi lebih baik, maka mereka akan memiliki keunggulan yang lebih baik tentunya. Aspek teknologi memiliki implikasi, yaitu perusahaan harus mampu menerapkan teknologi dari sistem yang paling mudah, yaitu pengembangan sumber daya manusia. Kemudian tentunya didapatkan teknologi ketika diterapkan di agensi kapal luar negeri di Indonesia, yang dimana apabila menyesuaikan peraturan, kapal luar negeri yang akan mengirimkan barang ke Indonesia wajib melakukan kerjasama dengan perusahaan dalam negeri. Dengan teknologi tentunya akan mempermudah bagi perusahaan dalam negeri, terutama PT Buana Lintas Lautan, dalam mengakuisisi market share atau dalam meningkatkan hubungan agensi antara perusahaan dengan perusahaan di luar negeri. Selanjutnya yaitu aspek pemerintahan. Yang pertama, gambaran dari aspek tersebut yaitu struktur pemerintah yang tentunya dapat mempengaruhi kinerja serta kemampuan perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya. Kemudian poin kedua ada peraturan Menteri ESDM nomor 15 tahun 2013 tentang penggunaan produk dalam negeri pada kegiatan usaha hulu migas. Kemudian di poin ketiga ada salah satu asas, yaitu asas sabotase.
Peluangnya yaitu pada aspek pemerintahan, yaitu dukungan pemerintahan melalui kebijakannya. Pada akhir-akhir ini, era kebijakan Jokowi ini cenderung menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan pertambangan, begitu juga minyak dan gas. Kemudian konsistensi terhadap perusahaan minyak dan gas, artinya dukungan itu tadi yang konsisten akan menambah peluang bagi perusahaan dari mulai hulu dan hilir. Kemudian ancamannya yaitu pergantian jabatan kepemerintahan cenderung akan merubah pola. Contohnya saja di akhir-akhir ini ada cara dari Joe Biden atau presiden terpilih Amerika Serikat yang menerapkan clean energy. Artinya pertambangan-pertambangan yang cenderung seperti batu bara dan mungkin minyak dan gas akan dikurangi karena memiliki dampak terhadap lingkungan. Implikasinya yaitu perusahaan harus dapat mempersiapkan ketika terjadi pergantian pemerintah karena dampaknya merupakan keberpihakan pemerintah terhadap perusahaan minyak dan gas. Yang selanjutnya yaitu aspek alami. Aspek alami ini dilatar belakangi oleh aspek-aspek seperti ekologi dan juga lain-lainnya. Gambaran aspek alami yaitu Indonesia merupakan salah satu negara besar yang memiliki cakupan laut yang cukup luas, bahkan dominasi negara Indonesia cenderung perairan. Itulah mengapa Indonesia disebut sebagai negara maritim. Kemudian kasus pencemaran minyak mentah di perairan Indonesia tidak hanya disebabkan oleh tumpahan minyak kapal, namun juga disebabkan oleh beberapa perusahaan dalam negeri yang lalai dalam melakukan kegiatan usaha. Ini cenderung dampak ya terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh perusahaan pertambangan minyak dan gas. Apabila kita melihat data di sebelah kanan mengenai produsen minyak bumi terbesar pada tahun 2015, Indonesia ini menempati nomor 24 dengan memproduksi sebesar 825.000 barrel per day. Sebenarnya Indonesia bisa memproduksi lebih, namun karena kompetensi serta kebutuhan yang menyesuaikan, Indonesia tidak melakukan eksploitasi lebih lanjut secara terus-menerus atau secara cepat. Peluangnya itu menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan produksi minyak terbesar. Kemudian peluang eksploitasi akan menguntungkan perusahaan. Ancamannya kerusakan lingkungan tentunya. Kemudian lembaga penghambat perusahaan, artinya terdapat lembaga-lembaga yang pro terhadap alam yang cenderung memprotes kegiatan-kegiatan dari perusahaan karena yang dilakukan oleh perusahaan cenderung merugikan lingkungan sekitar atau memberikan dampak eksternalitas negatif. Dan dampak tersebut ditanggung oleh masyarakat sekitar. Implikasinya, perusahaan atau PT Buana Lintas Lautan harus mempersiapkan biaya yang timbul akibat tumpahan minyak yang terjadi dari kapal tanker yang memuat pengiriman minyak dari maupun ke luar negeri. Kemudian respon terhadap resiko, yaitu tadi ada resiko kecelakaan dan juga resiko minyak yang tumpah, kemudian penyesuaian teknologi yang mengurangi kerusakan lingkungan. Perkembangan teknologi mungkin akan meningkatkan efisiensi dalam segi biaya karena eksternalitas yang ditimbulkan mungkin bisa ditekan karena adanya teknologi. Dengan bagaimanapun meminimalisir tumpahan minyak itu akan lebih baik bagi perusahaan ke depannya. Kemudian terdapat aspek terakhir yaitu mengenai politik nasional dan internasional. Gambarannya yaitu hukum mengenai migas telah diatur pada pasal 33 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 33 ayat 3 menjelaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. Dan yang terakhir, minyak bumi menjadi posisi strategis karena cadangan migas yang semakin menipis akibat ketergantungan infrastruktur ekonomi dan industri modern terhadap minyak bumi sebagai sumber energi. Tentunya aspek politik nasional dan internasional ini memiliki peluang. Salah satunya itu konstitusi yang menjadikan regulasi menguntungkan beberapa perusahaan swasta yang ada di Indonesia. Ya tadi ya, karena adanya pengambilan alih terhadap minyak dan gas di bumi atau sektor-sektor yang strategis, dan kemudian pemerintah bekerja sama dengan perusahaan swasta, maka akan menguntungkan perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Indonesia. Kemudian adanya keterkaitan minyak dan gas yang diuntungkan dengan adanya Omnibus Law. Ancamannya, semakin tingginya permintaan dan produksi dari perusahaan minyak dan gas dapat menyebabkan persaingan perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan tersebut. Kemudian karena adanya kemudahan investasi juga mengancam keberadaan perusahaan-perusahaan yang telah ada. Implikasinya yaitu PT Buana Lintas Lautan harus mempersiapkan lini bisnis lain seperti ekspor kargo,
terhadap barang-barang dalam negeri, kemudian kerjasama terhadap perusahaan minyak dan gas dari dalam maupun luar negeri harus ditingkatkan agar dapat memaksimalkan keuntungan. Serta yang ketiga yaitu perubahan regulasi politik harus dapat disiapkan atau disesuaikan agar tidak terjadi regulation shock yang dapat berimbas pada kerugian perusahaan. Memasuki bab selanjutnya yaitu kesimpulan dan rekomendasi, tentunya setiap faktor yang telah dianalisa terdapat peluang serta ancaman yang menjadi faktor penentu ya bagi perusahaan. Jadi masing-masing faktor itu memiliki dampak atau implikasi yang berbeda-beda. Sudut pandang tersebut dapat dianalisa melalui berbagai aspek. Selain keuntungan untuk perusahaan, faktor eksternal juga mempengaruhi internal perusahaan yang dapat berdampak pada bisnis yang dijalankan oleh perusahaan ke depannya. Sehingga faktor-faktor eksternal ini tidak selalu atau tidak melulu tentang keuntungan dan kerugian. Mungkin dapat berdampak pada market share atau dapat berdampak pada lingkungan bisnis atau lingkungan dari karyawannya, sehingga aspek-aspek ini cenderung dapat menyerang atau menjadi peluang dari berbagai sisi. Rekomendasi yang diberikan yaitu yang pertama, PT Buana Lintas Lautan disarankan melakukan diversifikasi dalam bisnisnya, ya karena alasan-alasan resiko tadi. Kemudian adanya penyesuaian dari perusahaan terhadap lingkungan eksternal agar tidak terjadi shock. Kemudian memperkuat bisnisnya melalui peraturan-peraturan pemerintah. Kemudian memanfaatkan peluang dan ancaman yang kemudian dikelola dengan membaca situasi bisnis yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Kemudian mengelola keuangan agar pengeluaran yang digunakan dapat tepat guna dan sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. Kemudian melakukan tanggung jawab sosial yaitu CSR atau Corporate Social Responsibility karena terdapat dampak eksternalitas yang harus ditanggung oleh masyarakat karena kegiatan usaha dari PT Buana Lintas Lautan Tbk, yaitu polusi yang ditimbulkan oleh kapal tanker. Kemudian peningkatan efisiensi serta efektivitas dengan bekerja sama bersama perusahaan luar negeri dari segi teknologi maupun dan yang lainnya. Sekian presentasi dari kami atau dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.